Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zaraja Channel. Semasa bujang itu kehidupan gue seperti anak muda pada umumnya lah, yang seenaknya sendiri, berangkat pagi pulang malam, habis kerja pulang main, terus pulang ke rumah tinggal tidur aja, belum mikirin jodoh. Nah, jadi seiring pendewasaan sekitar umur gue 26 sampai 28 itu gue mulai nyadar, guys. Ternyata kita ini tuh makhluk ciptaan dan kita diciptakan, dan kita tuh sebagai muslim wajib menyembah gitu. Jadi menyembah secara hati gitu loh. Orang yang tahu rukun Islam tahu ada 5, rukun iman tahu ada 6. Tapi kalau orang yang nyadar itu akan sepenuhnya tunduk, guys, sama aturan. Dan gue mulai menceburi kehidupan Islam yang sesungguhnya. Kamu hijrah pertama kali yang kamu mimpi itu loh. Oh, jadi ini menarik banget sih kalau waktu itu bulan Ramadan. Itu sebelumnya kamu gimana? Nakal ya? Sebelumnya bulan Ramadan itu ya nggak terlalu peduli sama agama, guys. Jadi gue di bulan Ramadan itu gue masih single. Nah, tiba-tiba gue terbangun di tengah malam, itu gue mimpi. Jadi di mimpi itu gue duduk di padang rumput yang luas, pakaian gue putih-putih, terus tiba-tiba ada orang yang datangi gue. Dia ngerangkul gue, cuma ngomong hiduplah gitu. Gue tanya siapa gitu. Hiduplah gitu. Gue tanya lagi siapa, sampai 3 kali dia ngomong hiduplah gitu. Terus gue nanya lagi siapa. Lantas dia yang tadinya sebelumnya memakai hijab kain, dia membuka hijabnya, dan itu silaunya luar biasa. Gue pernah ngeliat matahari itu silau banget, guys. Tapi ini di mimpi ini itu lebih silau dari matahari. Sampai gue kebangun tengah malam, tiba-tiba gue mandi. Nggak tahu kayak ada yang ngegerakin gue untuk mandi. Pas gue mandi itu gue mandi taat lah, mandi wajib, mandi taubat, mandi junub. Nah, itu gue mandi, terus gue sholat 2 rakaat. Ya karena gue dulu gue belum tahu banget agama, ya setahu gue yang kalau gue bangun dari tidur gue sholat itu sholat tahajud. Nah, gue sholat tahajud di situ, gue bersimpuh gue flashback dalam sholat itu, gue flashback selama umur gue dari 0 sampai 28 tahun itu gue ngapain aja. Gue mulai mengatur hidup dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, hidup gue teratur. Gue mulai nyadar ternyata gue masih tinggal sama orang tua gue menua, gue sibuk sama mendewasakan diri, gue sibuk mencari rizki, sedangkan orang tua gue menua. Pokoknya intinya pengalaman gue menjemput jodoh itu diridhoi sama Allah, alhamdulillah, itu karena gue ikut aturannya Allah, lewat memperbaiki diri gitu. Gue memperbaiki diri, jadi laki-laki yang bener di rumah, laki-laki yang bener di kerjaan, laki-laki yang bener di pergaulan. Kita ya berdoa, kita cuma bisa berdoa, dan tugas kita memang berdoa gitu. Kita berdoa, ya Allah, datangkanlah untukku gitu, pertemukanlah untukku, gerakkanlah pikiran dan hatiku gitu. Hamba tidak mampu berpikir, hamba tidak mampu merasa, hamba tidak mampu bernafas, hamba tidak mampu bergerak, dengan kekuatanmu ya Allah gitu. Dengan begitu hati gue dibimbing, pikiran gue dibimbing sama Allah, bagaimana sih gue mencari wanita yang bagus. Yang sedangkan ya kita nggak boleh menilai wanita ya, guys, tapi kita wajib menilai diri sendiri dulu. Tapi kita menilai wanita itu siapa yang layak untuk gue gitu. Nggak mungkin dong orang yang baru tahu agama begini langsung ustadz lah yang bagus. Nggak ada yang sempurna, Iya gitu. Karena kita di sini juga cerita mengenai gini tuh bukan karena kita mengakui diri kita udah baik atau kita pamer kalau diri kita udah soleh dan soleh, enggak sama sekali. Tapi di sini kitanya nih, kalau misalnya kita masih belum siap, kita masih happy, masih
ya santai-santai aja, santai-santai dalam artian kayak apa ya, yang lebih memikirkan dunia gitu. Dan di situ malah kita jadinya kayak mau ingin sesuatu mungkin ada lah kadang-kadang dikasih, tapi cuman untuk kebahagiaan sesaat gitu. Dan di sini kita sharing kayak gini ya, kayak suami aku gitu kan, suami aku bisa menemukan jodohnya itu bukan karena Nyari-nyari, enggak. tapi karena awalnya suami aku ini mungkin bisa dibilang, kalau menurut aku kalau misalnya aku ketemunya sebelum dia hijrah mungkin aku nggak akan mau sama dia, tapi ternyata Allah mempertemukan kita itu di saat kita yang udah mau mencoba untuk apa ya, memperbaiki diri masing-masing ya. Karena setelah pernikahan pun kita masih banyak salahnya banget kan. Gini, intinya guys, siapapun kalian yang mau menikah, pernikahan itu adalah pintu surga. Jadi kalau belum, perdalami dulu deh bener-bener agama. Jadi Perbaiki diri dulu sendiri lah, perbaiki minimal. diri dulu, cari tahu bagaimana beragama yang benar, jadi toleransi yang benar sama sesama ya. Jadi kita bisa tahu gitu kewajiban dan hak kita sebagai suami apa, kewajiban dan hak kita sebagai istri apa. Nggak usah nyari perempuan, deketin Allah. Iya, perbaiki diri lah intinya. Buat perempuan nggak usah terlalu fokus, deketin Allah terus, tapi jangan berhenti bersosialisasi, aktif di komunitas, aktif dalam perdagangan, buka tuh sosial, tapi tetap di dalam aturan hijab Allah. Maksudnya ya jaga bentuk tubuh, jaga aurat, semua dijaga. Jadi yang lirik kalian itu laki-laki soleh ya. Kalau buat laki-laki jaga pandangan, Intinya perbaiki diri sih. jaga akhlak. Yang pertama itu, soalnya kalau kita beraniin diri buat ngelamar anak orang ya, kita laki, kita punya anak perempuan. Kalau misalnya kita jadi bapak, kita pasti ngelihat akhlak laki-laki ini, agamanya gimana, dia bisa nggak. Soal materi bisa dicari bray, punya tangan, punya kaki, sehat. Yang penting agama sama akhlak, itu laki-laki. Terus gimana kalian perlakukan ibu kalian, nah itu yang terpenting itu sih. Karena ya kayak wanita pasti banyak lah gitu, banyak wanita yang ngelihat laki-laki tuh gimana dia memperlakukan ibunya gitu. Kalau dia baik memperlakukan ibunya, pasti insya Allah otomatis dia bakalan baik juga memperlakukan pasangannya gitu. Lebih istiqomah, dan calon istri yang ini mungkin lebih baik karena mungkin kalian bisa saling membimbing. Yang penting di jalan Allah tetap. Ya karena ya itu lagi, Allah menggariskan kita atau mempertemukan kita bukan apa yang kita inginkan, tapi yang memang yang kita butuhkan gitu. Ya, Bukan yang kalian belum ketemu jodohnya berarti kalian nggak baik, itu bukan sama sekali. Tapi di sini kita kasih saran, kita cuma mau ngasih saran ini sesuai pengalaman kita. Berdasarkan pengalaman ya, kita mau nge-share buat yang masih single gitu. Oke, jadi itu dia video kali ini, semoga bermanfaat, semoga buat teman-teman yang belum dipertemukan jodohnya, kalian santai aja udah, nggak usah yang khawatir, nggak usah yang jadi gelisah. Terus kalau misalnya ada yang nanya kapan nikah, santai aja, itu santai aja udah, nggak usah dibawa perasaan banget, jangan santai baper aja gitu, karena akan ada waktunya kalian bakalan ketemu sama jodoh kalian masing-masing. Gini, jangan pedulikan kata manusia, pedulikan aja apa kata Allah tentang diri kita. Jadi hidup tuh begitu guys. Yang belum nikah ditanyain kapan nikah, yang udah nikah belum punya anak kapan punya anak, yang udah punya anak kapan nambah, terus yang udah nambah banyak kapan punya cucu. Udah hidup gitu-gitu terus. Kalau gitu. misalnya dengerin omongan orang yang nggak ada selesai-selesainya, mendingan kita udah urus diri sendiri, udah santai. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Behind the scene guys, tuh nggak kelihatan ya. Jadi tadi kita sebenarnya belakang kita tuh kayak gini, bagus banget, kayak air mancur gitu deh, air terjun. Tapi karena nggak ada